Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai BMKG beri penjelasan mengenai gempa Turki. Sebut gempa paling mematikan di dunia. Dilansir dari Tribun News, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023 disebut-sebut sebagai salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia. Penjelasan tersebut disampaikan BMKG melalui sebuah postingan di akun Instagram @infobmkg. Menurut penjelasan BMKG, gempa bumi yang mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023 diakibatkan oleh aktivitas sesar Anatolia Utara dan sesar Anatolia Timur. Dua sumber gempa itu merupakan generator gempa dahsyat di daratan Turki. BMKG juga mengatakan sesar Anatolia Timur yang menjadi pemicu gempa Turki saat ini lokasinya berada di persimpangan 3 lempeng aktif yakni lempeng Anatolia, lempeng Arab, dan lempeng Afrika. Dalam dinamika tektoniknya, lempeng Arab bergerak menekan lempeng Anatolia ke arah barat laut yang menyebabkan lempeng Anatolia bergeser ke barat. Fenomena ini lazim dikenal sebagai tektonik escape. Wajar saja jika sesar Anatolia Timur dengan laju geser 16 mm per tahun ini mampu mengakumulasi tegangan kulit bumi dan rilis energi sebagai gempa dahsyat yang merusak dan mematikan. Selain itu, BMKG juga menyebut gempa bumi dengan intensitas kuat di atas magnitudo 7 seringkali terjadi di sepanjang jalur sesar aktif ini. Sejumlah bangunan-bangunan kuno bersejarah termasuk Masjid Tua Yeni Kami yang berumur lebih dari 3,5 abad di Turki bagian selatan hancur akibat dipicu gempa dahsyat dengan magnitudo 7,8. Disebutkan Masjid Yeni Kami yang berlokasi di kota Eminönü, Turki dilaporkan hancur setelah 40 gempa susulan dengan kekuatan rata-rata mencapai 6,6 skala Richter yang terjadi pasca gempa mengguncang kawasan Turki Selatan dan Suriah Utara pada Senin 6 Februari 2023 sekitar pukul 4:17 waktu setempat. Meski gempa menyisakan setengah bangunan dari Masjid Yeni, namun menurut saksi mata yang ditemui The Guardian, sebagian besar bangunan di bagian dalam masjid bersejarah ini telah rapuh. Pemerintah Turki hingga kini belum dapat memastikan apakah ada korban yang berada dalam bangunan yang dikenal dengan julukan Masjid Seribu Merpati itu. Namun beberapa mayat tampak tergeletak di tanah bersalju hanya berselimut kain. Menurut Wakil Presiden Turki Fuat Oktay, setidaknya hingga kini total korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan gedung mencapai 500 jiwa. 2.300 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Sementara ribuan lainnya diperkirakan masih terjebak dalam reruntuhan tanah. Jumlah korban yang dikonfirmasi meningkat pesat pada Senin pagi setelah matahari mulai menerangi tim penyelamat untuk bergegas mencari korban selamat. Mengingat selama beberapa jam sebelumnya, sebagian besar wilayah di Turki mengalami pemadaman listrik akibat terguncang gempa. Tak hanya Turki, gempa dahsyat yang terjadi pagi Senin juga turut menyapu wilayah di Suriah. Kementerian Kesehatan Suriah juga melaporkan kerusakan di seluruh provinsi Aleppo, Latakia, Hama, dan Tartus. Tempat Rusia menyewa fasilitas angkatan laut telah memakan korban hingga mencapai 237 orang meninggal dunia dan 639 terluka. Tak hanya itu, gedung-gedung di Aleppo, pusat penyimpanan senjata komersial Suriah, selama beberapa dekade juga menjadi korban runtuh akibat tertimbun infrastruktur bangunan yang belakangan baru mengalami pemugaran. Situasi bencana menyebabkan ratusan bangunan runtuh atau mengalami retakan besar. Ratusan terluka dan terdampar, puluhan meninggal dunia, dan kurangnya layanan serta tempat berlindung yang aman dan titik berkumpul dalam kondisi cuaca badai dan bersalju serta suhu rendah. Selain mempercepat proses evakuasi, pemerintah Suriah kini mulai meninjau adanya kemungkinan potensi bencana banjir bandang akibat guncangan gempa. Dengan dibantu Naci Gorur, seorang ahli gempa dari Akademi Ilmu Pengetahuan Turki,
pejabat setempat mulai memeriksa bendungan di kawasan Aleppo yang dikabarkan mengalami retakan untuk mengantisipasi potensi bencana banjir. Mencegah bertambahnya jumlah korban, pihak berwenang mendesak warga untuk tidak memasuki bangunan yang rusak. Mereka juga dilarang turun ke jalan agar tidak menghambat proses evakuasi. Setelah kekacauan tampak terjadi di kota Damaskus, Beirut, Tripoli di Lebanon, lantaran ratusan orang berlari ke jalan dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil untuk menjauh dari bangunan dan pusat ibu kota. Baik Tribuners, demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.